Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas. Kita sadar dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, di situ pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah republik. Republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini, dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum dan HAM. Kita paham, kita mengerti masih banyak kekurangan, tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana terjadi perang di mana-mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali, ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan. Karena apa? Karena manajemen negara yang berhasil. Saudara-saudara, apakah di tengah 280 juta rakyat masa tidak ada kekurangan? Tetapi kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingarso sung tulodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Program kita baik, tujuan kita baik, keinginan kita baik. Mari kita berbuat kebaikan demi rakyat kita. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu saling menghasut, saling mencela, saling menghina. Demi rakyat kita yang kita cintai, kita butuh kesejukan, ketenangan, kerukunan. Kita negara majemuk, kita negara ratusan kelompok etnis, berbagai agama besar. Pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa. Sebentar, sebelum lanjut kita review dulu sebentar. Coba kalian perhatikan gaya Prabowo di debat Capres Perdana ini. Fokus utamanya ternyata langsung tembak ke isu paling sensitif, hukum, HAM, dan korupsi. Sebagai pemilih yang kritis, kalian harus jeli. Prabowo menaruh isu ini di posisi teratas dan mengungkit sumpah masa mudanya untuk membela konstitusi. Tapi apakah ini cuma retorika panggung atau ada rekam jejak yang menguatkan? Lalu masuk ke manuver utamanya. Dia mengklaim di tengah dunia yang lagi kacau, Indonesia tetap aman berkat manajemen negara yang berhasil. Sadar nggak? Ini cara cerdas Prabowo untuk membungkus dirinya sebagai penerus kesuksesan era Jokowi sambil mengakui secara halus kalau masih banyak kekurangan. Prabowo menuntut pemimpin jangan munafik dan harus ingarso sung tulodo, memberi contoh. Dia berjanji akan sikat korupsi sampai ke akar-akarnya. Plus pesannya jelas, stop saling hasut dan hina demi 280 juta rakyat Indonesia. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya, kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda,
Lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Lu masih ingat momen debat cawapres ini? Waktu Gibran maju dan ngespil visi misinya, banyak pengamat kaget. Mari kita bedah apa sebenarnya isi kepalanya. Poin pertama, dia langsung nembak masalah utama Indonesia, jebakan kelas menengah. Solusinya hilirisasi. Tapi perhatikan, dia menggeser narasi. Nggak cuma soal nikel dan tambang, tapi hilirisasi pertanian, perikanan, sampai digital. Tujuannya jelas, ningkatin nilai jual barang kita. Janji politiknya cukup agresif, bos. Dia targetin buka 19 juta lapangan kerja baru lewat 64 juta UMKM kita. Dia juga mainin kartu pembangunan non-Jawa sentris. IKN disebut bukan sekedar gedung, tapi simbol pemerataan ekonomi baru. Nah, di sini bagian paling kritis. Sebagai pengamat, lu pasti sadar, Gibran sengaja flexing istilah masa depan buat narik suara Gen Z. AI, blockchain, kripto, sampai robotik. Visinya bagus, future opportunity butuh future skills, ditambah ambisi gila jadi raja energi hijau dunia. Pesan utamanya jelas, keberlanjutan dari era Jokowi tapi dengan percepatan ala anak muda. Di atas kertas, visinya keren dan komprehensif. Tapi sebagai pemilih kritis, pertanyaannya, seberapa realistis eksekusinya di lapangan nanti? Menurut lu, apakah janji-janji ini sudah mulai terrealisasi jadi kenyataan? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, malam ini kita membicara tema-tema yang sangat penting: pertahanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, keamanan. Dengan demikian, kita kembali kepada dasar kita, tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi, berarti pertahanan. Saudara-saudara, kita memahami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga, dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita.
Saudara-saudara sekalian, politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif, adalah non-blok, tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan. Dengan hubungan baik dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Saudara-saudara sekalian, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita akan menjalankan politik tetangga baik. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Coba kamu perhatikan baik-baik. Di balik retorika debat ini, ada satu doktrin keras yang sedang disuntikan ke pemahaman kamu soal negara. Prabowo membuka dengan fakta pahit. Kekayaan alam kita adalah kutukan kalau kita lemah. Kamu diajak sadar bahwa intervensi dan adu domba asing di republik ini bukan mitos, tapi strategi sistematis untuk mencuri aset ekonomi kita. Pertanyaannya, mampukah sistem kita saat ini benar-benar mengelolanya atau cuma pindah tangan ke oligarki? Dan ini punchline paling brutalnya. Prabowo menggunakan tragedi Gaza sebagai peringatan absolut. Kamu dipaksa melihat realitas bahwa diplomasi tanpa otot militer itu omong kosong. Sejarah tidak peduli pada negara baik yang lemah. Peradaban akan melindas mereka yang tidak punya senjata untuk membela diri. Analisisnya jelas, makmur butuh aman, aman butuh senjata. Pertanyaannya buat kamu, apakah semua itu sudah tercermin dalam kepemimpinan Prabowo Gibran hari ini? Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerjasama pentahelix wajib untuk didorong. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL, redistribusi tanah, dan One Map Policy akan dilanjutkan. Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri.
Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. RUU Masyarakat Hukum Adat akan didorong agar lebih berkeadilan karena sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals, yaitu Leave No One Behind. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Coba kita bedah visi misi Gibran di debat Cawapres keempat kemarin. Apakah ini cuma janji manis atau rencana besar yang realistis? Poin pertama, hilirisasi. Gibran nekenin kalau hilirisasi nggak boleh mandek di tambang aja, harus masuk ke pertanian, maritim, dan digital. Pesannya tegas, stop jual barang mentah. Kedua, transisi energi dan lapangan kerja. Dia ngejanjiin 19 juta lapangan kerja baru, di mana 5 jutanya adalah green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan. Angka yang super ambisius. Tantangannya, eksekusi di lapangan gak semudah baca teks. Ketiga, pangan dan desa. Janji klasik soal pupuk murah ada di sini, tapi ditambah bumbu modernisasi lewat smart farming buat narik anak muda. Plus, dana desa mau dinaikkan sesuai kekuatan fiskal. Kesimpulannya, narasi besar Gibran adalah keberlanjutan dan penyempurnaan, melanjutkan fondasi Jokowi dengan sedikit upgrade. Sebagai pemilih rasional, gimana menurut kamu? Masuk akal atau overpromise? Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter, dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA. Kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran, dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, demikian pemikiran kami. Kami yakin kami akan melaksanakan itu, dan kami akan mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prabowo nggak cuma mau sekedar bangun negara, dia sebut ini strategi transformasi bangsa. Mari kita bedah sebagai pengamat dan rakyat.
Pertama, human capital. Prabowo main habis-habisan di sini. Makan siang bergizi buat anak sampai ibu hamil. Tujuannya, sikat habis stunting dan kemiskinan ekstrim. Nggak cuma itu, dia mau bangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan puskesmas modern di setiap desa. Kita kurang 140.000 dokter. Solusinya Prabowo, bangun 300 fakultas kedokteran baru dan kirim 20.000 siswa pintar ke luar negeri buat belajar medis dan STEM, sains dan teknologi. Ini investasi SDM jangka panjang yang super ambisius. Belum selesai, dia janji bangun 3 juta rumah, 1 juta di desa, 1 juta di pesisir, 1 juta di kota. Dan kabar baik buat birokrat, gaji guru, honorer, ASN, sampai TNI Polri bakal dinaikkan biar pelayanannya maksimal. Sebagai pengamat kita harus kritis. Visinya luar biasa, meneruskan fondasi Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya menuju Indonesia Emas 2045. Tapi ingat, mengeksekusi ini butuh budget yang fantastis dan pertumbuhan ekonomi yang harus meroket tinggi. Programnya sangat pro rakyat, tapi menurut kamu seberapa realistis janji ini bisa terwujud dalam 5 tahun? Coba debat sehat di kolom komentar.